Shalom teman-teman. Hari ini Kapten mau camping. Kapten bingung, Kapten mau bawa apa ya? Ini perlu nggak ya? Buat ngusir nyamuk. Syat. Kalau ada nyamuk, syat. Oh, ternyata bukan. Ini buat pukul-pukul kasur. Salah, Kapten. Waduh. Perlu bawa ini nggak ya? Kelihatannya ini bagus ya kalau buat hiking. Bisa nancep di tanah. Bukan. Ini punya Mama Kapten. Waduh. Kapten hari ini mau pergi ke Babilonia. Mau camping di daerah sana. Kamu mau ikut nggak? Tapi Kapten bingung. Mau buat apa ya? Mau bawa apa ya? Aduh. Gimana ini ya? Ya udah deh, gini aja. Kita sama-sama berdoa dan memuji Tuhan dulu. Oke? Siapa tahu nanti sampai di sana kita dapat sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Yang penting Kapten mau packing dulu ya. Dadah. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu, Kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus. Kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini. Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Wah, kakak ada di daerah Babilonia nih sekarang. Nah adik-adik, kalau di tempat yang belum kita kenal, kita perlu berdoa dulu ya adik-adik. Minta bantuan kepada Tuhan agar kita diberi hikmat. Nah adik-adik, ayo kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lihat adik-adik, wah banyak ya penyembah berhala di sini. Nah mereka salah ya adik-adik. Kita harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus menjadi teladan untuk menyembah Tuhan Yesus dengan benar. Oke adik-adik? Pengorbanan
ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kita mau nyanyi sama-sama pujian ini. Kakak mau semuanya dengan penuh semangat dan sukacita katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan
kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. kita mau nyanyi satu pujian lagi. Kami mau semuanya dengan penuh semangat. Sama-sama katakan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Kali ini kakak punya informasi yang menarik. King Kids membuka kesempatan untuk teman-teman semua yang masih mau dan rindu untuk tampil performance. Apa aja sih kak performance-nya? Tenang adik-adik, ada banyak. Ada boleh membaca Alkitab, menari, berdoa, memuji menyembah Tuhan. Pokoknya apapun adik-adik, asalkan sungguh-sungguh ya. Dan kakak yakin yang rindu dan mau pasti bisa. Hayo, siapa aja yang mau?
Pasti semua mau dong ya. Maka adik-adik langsung aja nih daftar ke Kak Lucy dengan menghubungi nomor WA di bawah ini. Ayo teman-teman, saatnya kita menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama ikuti ya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Adik-adik, sebentar lagi kakak bakal ada di istana kerajaan. Tapi istana kerajaan siapa ya? Kok kakak jadi bingung sendiri ya? Tapi adik-adik, daripada kita bingung, mending kita baca Mazmur 91 bareng-bareng supaya Tuhan melindungi kita di lingkungan yang tidak kita kenal ini. Jadi kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Oh alah, dekat kerajaan kok panasnya terik begini ya? Aduh, panas. Jadi keinget negara Indonesia. Panasnya sama nih. Mungkin Tuhan ingin berbicara bahwa saatnya kita berdoa ya adik-adik buat bangsa Indonesia, supaya Indonesia makin maju, terbebas dari penyakit yang saat ini ya adik-adik. Nah adik-adik, kita mari berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkanlah bangsa Indonesia dari virus saat ini Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan tangan Roh Kudus-Mu Bapa. Bapa, kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Presiden serta jajarannya Tuhan Yesus. Engkau berilah mereka Tuhan kesehatan Tuhan serta kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka Bapak. Bapak, kami mau berdoa Tuhan buat para tim medis Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka, jauhkan dari virus-virus saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa buat para pasien yang terpapar COVID dan sakit Tuhan Yesus. Engkau beri mereka Tuhan kesembuhan Tuhan, apa yang mereka minum, obat yang mereka minum Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa, berkatilah bangsa Indonesia ini. Haleluya, haleluya, amin. Lihat, itu ada tungku api yang gede banget. Tapi astaga, bersinar banget sih. Aduh, silau banget. Ada apa ya? Kita tanya orang deh. Kamu mau nanya juga? Tanya orangnya ya. Duduk yang manis dan akan ceritanya ya. Salam semuanya adik-adik. Siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini adik-adik? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus di mana hari ini kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati pikiran setiap kami Tuhan, agar apa yang kami dengar lewat firman-Mu Tuhan, bila itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, berkati adik-adik kami, khususnya adik-adik kami di Kingkis ini Tuhan, dimanapun mereka berada di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih Bapa, biarlah roh hikmat yang daripada Engkau Tuhan, Engkau memberikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik. Dan tema firman Tuhan hari ini adik-adik yaitu Tuhan selalu beserta kita. Nah, dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik, kita belajar bagaimana kasih Tuhan, penyertaan Tuhan nyata bagi setiap mereka adik-adik, khususnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dan adik-adik. Dan kita melihat bagaimana Tuhan berkehendak menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik. Dan ceritanya adik-adik begini adik-adik. Pada waktu itu adik-adik, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar adik-adik. Nebukadnezar ini dari bangsa Babel adik-adik. Nah, Raja Nebukadnezar ini adik-adik membuat sebuah patung yang besar, yaitu patung emas yang tinggi adik-adik. Seperti gambar ini adik-adik. Patung emas yang tertinggi adik-adik. Lalu Raja Nebukadnezar ini adik-adik mengundang semua pemimpin bangsa supaya melihat patung tersebut adik-adik. Dan semua pemimpin bangsa itu adik-adik
datang melihat patung emas yang tinggi. Pengawal raja adik-adik mengumumkan kepada semua orang bahwa harus menyembah kepada patung adik-adik. Kalau tidak menyembah patung emas itu, maka mereka dihukum adik-adik. Karena semua orang yang mendengar itu adik-adik, mereka ketakutan. Akhirnya mereka menyembah patung emas yang tinggi itu adik-adik, yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar adik-adik. Tapi adik-adik, ada 3 orang yang tidak mau menyembah kepada patung itu adik-adik, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik. Mereka tidak mau patuh terhadap perintah raja, tapi mereka taat setia kepada perintah Tuhan Yesus. Mereka tidak suka menyembah patung emas itu, sekalipun itu terbuat dari emas, dan mereka tidak mau menyembah adik-adik. Tapi adik-adik, karena orang Kasdim, mereka tahu bahwa 3 orang ini tidak mau menyembah kepada patung, mereka kasih tahu kepada raja, dan raja perintahkan pengawalnya untuk menangkap mereka adik-adik, supaya mereka dihukum. Dan apa yang dilakukan raja kepada mereka adik-adik setelah mereka ditangkap dan mereka diikat, lalu dibuang ke dalam api yang panas. Mereka dibakar adik-adik. Itu hukuman yang Raja Nebukadnezar jatuhkan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik. Mereka dihukum, mereka diikat, lalu dimasukkan ke dalam api yang panas adik-adik. Setelah Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam api yang panas adik-adik, dan Raja Nebukadnezar menyaksikan itu sendiri adik-adik. Tapi apa yang dilihat oleh Nebukadnezar adik-adik, dari 3 orang yang dimasukkan ke dalam api yang panas itu adik-adik, dia melihat sendirinya bahwa di dalam api itu ada 4 orang adik-adik. Dan kita percaya bahwa itu Tuhan yang selalu menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik. Dan raja heran adik-adik, kok mereka ada 4? Tiba-tiba ada 4 orang di dalam api yang panas itu. Dan mereka melihat, dan pengawalnya dan Nebukadnezar sendiri melihat di dalam api itu Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar adik-adik. Mereka baik saja karena ada Tuhan yang selalu menyertai mereka adik-adik. Dan kemudian adik-adik, Raja Nebukadnezar memanggil mereka supaya mereka keluar dari dalam api yang panas. Dan mereka melihat tidak ada satupun yang terbakar dari mereka. Mereka selamat adik-adik. Dan dari situ adik-adik, pada akhirnya Nebukadnezar dia sadar bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego punya Tuhan yang berkuasa adik-adik. Sekalipun mereka dihadapkan, ya adik-adik, mereka dimasukkan di dalam api yang panas, mereka tidak takut adik-adik. Apalagi tadi mereka disuruh raja untuk menyembah kepada patung, mereka nggak mau adik-adik. Karena mereka hanya takut kepada Tuhan Yesus. Mereka berpegang teguh, punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Apapun yang dikatakan raja kepada semua orang supaya mereka menyembah patung emas yang tinggi itu adik-adik. Tapi ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak menyembah kepada patung. Mereka setia kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, ya, sekalipun kita diperhadapkan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ayo adik-adik, kita tetap berpegang teguh kepada janji-janjinya Tuhan. Amin adik-adik. Jadi kita tetap setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya seperti Raja Nebukadnezar adik-adik melihat bahwa Tuhan kita, Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang berkuasa, yang selalu ada beserta kita semua. Amin adik-adik. Amin. Nah adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik? Hal yang pertama yang kita pelajari adik-adik yaitu mentaati Tuhan dan melakukan hal yang benar. Nah, dengan cara apa adik-adik kita melakukan hal yang benar atau taat kepada Tuhan Yesus?
Itu dengan cara kita terus berharap kepada Tuhan. Dengan cara kita berdoa terus kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan. Jadi kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita lakukan, biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan Yesus, adik-adik. Dan hal yang kedua yang kita pelajari, adik-adik, dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu adik-adik, setia kepada Tuhan dan selalu mengambil keputusan yang benar, adik-adik. Jangan kita ambil keputusan yang salah, adik-adik. Kita tetap setia kepada Tuhan dan mengambil keputusan yang benar. Biarlah selalu berkenan di hadapan Tuhan Yesus, adik-adik. Dan hal yang ketiga yang kita pelajari dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, adik-adik, yaitu percaya bahwa Tuhan selalu berserta dengan kita walau kita tidak melihat, adik-adik. Dan saat-saat ini, adik-adik, apapun masalah kita yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Di setiap kita ada masalah, ada pergumulan, yakin dan percaya mujizat Tuhan Yesus terjadi bagi setiap kita. Amin, adik-adik. Jadi jangan kita lalai, jangan kita mengambil keputusan yang salah, tapi berharap sama Tuhan Yesus bahwa apa yang kita lakukan, biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih, adik-adik. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, adik-adik, sekarang kita baca ayat hafalan. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Sekali lagi, adik-adik, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik, kita telah selesai belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Di mana Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terlebih bagi adik-adik kami, Tuhan. Dimanapun mereka berada di sepanjang hari ini, Tuhan yang selalu menyertai setiap mereka. Tuhan yang selalu memberkati keluarga mereka. Terima kasih, Tuhan. Biarlah firman-Mu itu, Tuhan, menjadi rema, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayam goreng. Loh, sudah sampai? Kamu sudah sampai sini? Tadi di kota lihat apa aja? Oh, Kapten kaget. Tadi Kapten mimpi lagi lihat ayam gorengnya terbang. Wah, kamu tadi di sana lihat apa? Ada orang masuk tungku api. Gimana tuh ceritanya? Waduh, selamat nggak dia? Selamat ya? Puji Tuhan kalau begitu. Wah, kamu tahu nggak? Kalau dengar cerita tadi yang kamu cerita, Kapten ingat, pengharapan Tuhan adalah hal yang terbaik dalam hidup. Kamu tahu kenapa? Karena di dalam pengharapan Tuhan, kita pasti dapat kemenangan, kita pasti dilindungi Tuhan. Dan jangan lupa, dalam pengharapan Tuhan, kita semua akan dibebaskan dari belenggu dosa. Amin. Pasti ada mujizat-mujizat baru yang terjadi di dalam hidup kita semua. Oke, saatnya kita packing dulu ya habis gini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Dan jangan lupa ketemu Kapten Kiki di minggu depan lagi. Stay on tune and God bless. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus,
mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan sampai jumpa minggu depan.